Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kelompok 3 ingin presentasikan hasil riset tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Dimohon untuk para anggota memute mikrofon selama moderator dan salah satu anggota berbicara. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dari salah satu anggota. Yang pertama, Kamila Noesela sebagai moderator. Yang kedua, Stefania Rehulina Girsang. Yang ketiga, Kalisa Naila Rahma. 4. Sofyan Riyadi. Kelima, Michael Castro. Dan untuk Kalisa tidak ikut serta karena sedang sakit. Dan Michael Castro tidak diberi kejelasan. Ternyata teman-teman semua udah pada gak sabar nih untuk dengerin materi yang insightful banget dari pemateri kita. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita sambut Stephanie, Sofyan, dan tidak lupa saya sendiri. Kepada waktu dan layar dipersilakan. Sebelumnya pembahasan tentu saja kita ada pendahuluan untuk mengingat pembelajaran secara umum. Sebelum mengenal sejarah kerajaan Islam di Kalimantan, ada baiknya kita mengenal Kalimantan secara umum terlebih dahulu. Sebagai daerah yang cakupan wilayah yang luas, Kalimantan memiliki hasil bumi yang cukup melimpah. Hasil bumi dari Kalimantan sudah menjadi incaran para pedagang Cina sejak tahun 1400 Masehi. Salah satu hasil bumi itu adalah Intan yang pada saat itu merupakan daerah penghasil satu-satunya di Nusantara. Oleh sebab itu, pada abad ke-15, pusat perdagangan Intan di Kalimantan Selatan seperti di Tanjung Pura dan Matan telah dikuasai oleh para pedagang Cina. Kerajaan Islam di Kalimantan awal mulanya terjadi karena kerajaan Hindu berperang dengan kerajaan Islam. Tetapi akhirnya kerajaan Hindu menyerah. Di antaranya kerajaan Hindu di Candi Laras dan Candi Agung di Tanjung Pura. Sebagian rakyat memeluk agama Islam termasuk sebagian rakyat Dayak di pantai. Rakyat Dayak yang telah masuk Islam ialah yang sering disebut sebagai Dayak Melayu, yang kebanyakan di Kuala Kapuas, Tumpeng Laung atau Barito, dan beberapa kampung Melayu. Sebenarnya mereka tetap suku Dayak, hanya sudah memeluk Islam. Para ulama yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus-menerus mengalir sehingga inilah awal dari masuknya Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo kala itu melalui dua jalur. Jalur pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlaka dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan penjajah Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar. Para mubalgi dan komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubalgi yang dikirim dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan kebanyakan mubalgi ke negeri ini. Perjalanan dakwah pulau yang akhirnya melahirkan kerajaan Islam Banjar dengan ulama-ulamanya yang besar. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Rumusan masalah menjelaskan tentang bagaimana Islam datang ke Pulau Kalimantan, menjelaskan tentang bagaimana caranya Islam bisa berkembang di Pulau Kalimantan,
Dan yang terakhir menjelaskan tentang apa saja hikmah bagi Pulau Kalimantan. Kita tidak lupa juga tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengingat kembali tentang bagaimana Islam masuk ke Pulau Kalimantan. Yang kedua supaya kita bisa mencontoh bagaimana cara berdakwah yang baik. Dan yang terakhir mengenang kembali jasa-jasa para perjuangan terdahulu di Pulau Kalimantan. Nah, kita baru pendahuluan udah keren banget. Next ke pembahasan kepada para anggota, waktu dan layar dipersilakan. Islam pertama kali masuk di Kalimantan pada di daerah tepatnya di Brunei sekitar pada tahun 1500 Masehi. Setelah Raja Brunei memeluk Islam pada sekitar tahun 1520, Brunei menjadi pusat penyiaran agama Islam sehingga Islam sampai ke Filipina. Pusat penyebaran Islam yang lain adalah di Kalimantan Barat di dekat Muara Sambas. Islam masuk ke daerah ini diperkirakan pada abad ke-16 dibawa oleh orang-orang dari Johor. Menyusul kemudian di daerah Sambas ditaklukkan oleh kerajaan Johor. Adapun masuk ke Islam di Kalimantan Selatan terjadi sekitar 1550 Masehi atas pengaruh dari Jawa. Dikatakannya bahwa raja-raja di Kalimantan Selatan memeluk agama Islam setelah mendapat bantuan dari Sultan Demak. Daerah timur Kalimantan terdapat kerajaan Bugis yang mendapat pengaruh Islam sekitar tahun 1620 Masehi. Islam masuk ke daerah ini melalui jalan perkawinan orang-orang Arab dengan putri-putri raja di daerah ini. Di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Di antara kerajaan Islam itu adalah 1. Kesultanan Pasir 1516, 2. Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905, 3. Kesultanan Kota Waringin, 4. Kerajaan Pagatan 1750, 5. Kesultanan Sambas 1671, 6. Kesultanan Kutai Kartanegara, 7. Kesultanan Berau 1400, 8. Kesultanan Sambaliung 1810, 9. Kesultanan Gunung Tabur 1820, 10. Kesultanan Pontianak 1771, 11. Kesultanan Tidung, dan 12. Kesultanan Bulungun 1731. Salah satu contoh yang pertama ada Kerajaan Pontianak. Di sini ada bendera, lambang, dan peta. Kesultanan Kadriyah Pontianak. Ibu kota Pontianak. Bahasa yang digunakan Melayu dan Dayak. Agama Islam, pemerintah sultan, monarki kesultanan. Sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain di daerah Muara Sampang 3 di Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Ia melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri dari kerajaan Mempawah, Utin Chandramide, dan kedua pada tahun 1768 dengan Ratu Syah Ranum atau Ratu Jereb dari Kesultanan Banjar atau putri dari Sultan Tamjidillah I.
sehingga ia dianugerahi gelar Pangeran Nurul Alam. Setelah Habib Hussein, ayah Syarif Abdurrahman, wafat di Mempawah pada tahun 1771. Mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak. Kemudian mendirikan Istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri, yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Menurut Sekretaris Sultan Pontianak, Muhammad Doni Iswara, kursi atau singgasana raja ini ada sejak zaman Sultan ke-6 yakni Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri yang berkuasa pada 1895. Pada masa itu, lanjutnya juga dianggap masa keemasan Kesultanan Pontianak pada masa 1895. Dan contoh yang kedua, ada Kerajaan Banjarmasin. Di sini ada bendera, lambang, dan peta. Kesultanan Banjar. Ibu kota 1. Koen. Banjarmasin 1520. 2. Pemakuan 1612. 3. Muara Tambangan atau Batang Banyumangapan pada tahun 1622. 4. Martapura pada tahun 1632. 5. Sungai Pangeran Banjarmasin pada tahun 1663. 6. Kayu Tangi pada tahun 1680. 7. Bumi Kencana pada tahun 1771. 8. Sungai Mesa Banjarmasin pada tahun 1857. 9. Karang Intan. 10. Amuntai Banua 5. 11. Baras Kuning. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Banjar. Agama yang dianut adalah agama Islam dan Konghucu. Pemerintahan di sana bersistem monarki kesultanan. Berdiri pada tahun 1520, dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khairul Soleh Al-Muttasim Billah. Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan wilayah yang saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula 1000 kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat yang terkahir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Wilayah terluas kerajaan ini pada masa kejayaan disebut Empire atau Kekaisaran. Banjar membawahi beberapa negeri yang terbentuk kesultanan, kerajaan, kerajamudaan, kepangeranan, keadipatian, dan daerah-daerah kecil yang dipimpin kepala-kepala suku Dayak. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang. Secara praktis, Barat Daya, Tenggara, dan Timur Pulau Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang, penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa.
supremasi Jawa terhadap Banjarmasin dilakukan lagi oleh Tuban pada tahun 1615 untuk menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura dan Surabaya, tetapi gagal karena mendapat perlawanan yang sengit. Sultan Agung dari Mataram 1613 sampai 1646 mengembangkan kekuasaannya atas Pulau Jawa dengan mengalahkan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa seperti Jepara dan Gresik 1610, Tuban 1619, Madura 1924, dan Surabaya 1625. Pada tahun 1622, Mataram kembali merencanakan program penjajahannya terhadap kerajaan sebelah selatan, barat, daya, dan tenggara Pulau Kalimantan, dan Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas kerajaan Sukadana tahun 1622. Dan contoh yang terakhir ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Di sini ada bendera, lambang, dan peta. Kesultanan Kutai Kartanegara. Ibu kota 1. Kutai lama 1300 sampai 1732. 2. Pemarangan 1732 sampai 1782. 3. Tenggarong 1782 sampai sekarang. Bahasa yang digunakan Melayu dan Kutai. Agama Islam, pemerintah sultan, monarki kesultanan. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau Martapura merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Haji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Negara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta, yakni putra mahkota Haji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kartanegara ing Martadipura dengan gelar Haji Muhammad Salehuddin II pada tanggal 22 September 2001. Wah, keren banget kan pembicaraan kita kali ini. Semoga segala yang kita sampaikan bisa membangkit semangat kita semua untuk mencari tahu yang ada di negeri kita ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.